Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran Sidang Akademik oleh Ibu Lupita Pemba, SSI. Sahabat ilmiah, mari kita awali video pembelajaran Sidang Akademik kita kali ini dengan pengantar kurikulum Sidang Akademik. Sahabat ilmiah, kurikulum Sidang Akademik terdiri dari 4 standar kompetensi. Yang pertama, menerapkan konsep dan prinsip dasar penelitian ilmiah. Yang kedua, menerapkan konsep dan prinsip dasar penelitian ilmiah kualitatif. Yang ketiga, menerapkan konsep dan prinsip dasar penelitian ilmiah kuantitatif. Dan yang keempat, mempraktekkan penelitian ilmiah sederhana. Penelitian ilmiah memang sudah banyak dilakukan, mulai dari penelitian saintifik tentang makhluk hidup sampai perkembangan teknologi baru. Penelitian ilmiah tentu saja memakan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Tapi apa sih yang nggak dilakuin untuk sebuah ilmu pengetahuan? Tahun 2014, para maniak ilmu pengetahuan, peneliti yang tergabung dari Jerman dan Amerika, melakukan penelitian yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya hingga 500 tahun ke depan. Oh iya, penelitian ini akan dilakukan di Scotland University of Edinburgh. Pada sebuah wawancara dengan Charles Cockle, salah satu peneliti yang terlibat mengatakan, kebanyakan penelitian ilmiah dilakukan karena hadiah atau dengan tema kesejahteraan manusia. Tapi, kami ingin membuat penelitian yang selaras dengan waktu yang panjang terhadap ketertarikan pada mikroba. Ya, penelitian ini akan melibatkan mikroba. Sebanyak 800 botol vial diisi dengan Crocochidiopsis dan Bacillus subtilis. 800 botol vial ini akan diamati setiap 25 tahun untuk melihat ketahanan koloni bakteri pada botol-botol vial ini. Macam-macam juga ya ketertarikan pada peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik sahabat ilmiah, agar kalian lebih memahami tentang penelitian, mari kita belajar bersama tentang hakikat penelitian ilmiah. Apa itu penelitian? Penelitian menurut Kerlinger tahun 1986 adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Sahabat ilmiah, mari kita dalami lebih lanjut tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Penelitian kuantitatif banyak digunakan, baik dalam ilmu alam maupun ilmu fisika. Adapun jenis yang terdapat dalam penelitian kuantitatif adalah yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah fakta atau data yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah bisa berguna untuk mendapatkan informasi yang tepat dan nyata. Yang kedua adalah penelitian eksperimen. Metode penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala atau kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan berbeda. Contoh jenis penelitian eksperimen adalah terletak pada karya ilmiah seperti yang akan kita lakukan. Selanjutnya, jenis penelitian yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.
Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Adapun jenis-jenis penelitian kualitatif adalah: yang pertama, fenomenologi. Melalui penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Yang kedua, penelitian grounded theory. Pada penelitian ini, peneliti bisa menggeneralisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Yang ketiga, penelitian etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Yang keempat, penelitian studi kasus berupa pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus yang terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Jenis penelitian ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Yang keempat, penelitian narrative research. Penelitian yang melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan kehidupannya yang kemudian disusun sebagai laporan naratif kronologis. Jenis penelitian ketiga adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Adapun jenis-jenis penelitian deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian tindakan. Penelitian ini dilakukan setelah ada penelitian lain dan dilaksanakan dalam bentuk penelitian baru. Penelitian ini adalah jenis turunan dari penelitian terapan. Tujuan metode penelitian ini sebagai evaluasi pada sebuah keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, serta kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu yang pada akhirnya bisa mendapatkan perbaikan agar hasilnya lebih baik. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Penelitian ini semenjak awal dilaksanakan hingga selesai hanya dilakukan di dalam perpustakaan. Penelitian ini membahas tentang teori-teori yang dikaji ulang. Yang ketiga, penelitian komparatif. Penelitian ini berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan metode penelitian ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Contoh jenis penelitian deskriptif umumnya memiliki pertanyaan yang berawal dari kata tanya apa, seperti apa yang mendorong munculnya kedisiplinan di tengah pembatasan sosial berskala besar? Atau apa yang mendorong munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19? Baiklah sahabat ilmiah, setelah kalian memahami tentang hakikat penelitian, silakan kalian mengerjakan penugasan berikut dengan menjawab beberapa pertanyaan kritis berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang kalian sadari setelah mempelajari materi hari ini? Yang kedua, pembelajaran apa sajakah yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini?
Yang ketiga, apa yang kalian pikirkan setelah mempelajari materi ini jika dikaitkan dengan ide penulisan karya ilmiah kalian? Yang keempat, jelaskan ide pokok atau gagasan dari karya ilmiah kalian yang sesuai dengan tema utama KIR kita, yaitu inovasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencegah atau mengatasi penularan COVID-19. Yang kalian tinjau dari ilmu sains pilihan kalian. Kalian dapat memilih tinjauan dari ilmu matematika, atau fisika, atau kimia, atau biologi, atau informatika. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan judul KIR kalian yang sesuai dengan tema dan ide gagasan kalian tersebut di atas. Yang keenam, jelaskan latar belakang dan tujuan kalian memilih judul tersebut untuk menjadi calon judul KIR kalian. Silahkan tuangkan jawaban pertanyaan kalian dalam bentuk video pendek berdurasi minimal 6 menit bersama teman sekelompok yang telah kalian pilih sebelumnya, dan wajib menggunakan seragam sekolah saat pengambilan gambar atau tag videonya. Adapun sistematika videonya sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan, nama lengkap, dan kelas. Yang kedua, menjawab pertanyaan secara bergilir per frame videonya. Misalnya, satu orang menjawab nomor 1, 2, dan 3, teman lain menjawab nomor 4, 5, dan 6, agar semua terlibat aktif dalam penyelesaian penugasan ini. Kemudian yang ketiga, penutup berupa ucapan terima kasih. Silahkan upload video kalian ke YouTube channel kalian dan kirimkan linknya ke kolom tugas Classroom untuk ibu nilai. Setiap kelompok diminta memilih ide atau gagasan sesuai dengan tema dengan memilih pendekatan ilmu sains tertentu. Misalnya memilih matematika saja, atau fisika saja, atau kimia saja, atau biologi saja, dan informatika saja. Kalian mempunyai waktu 2 minggu untuk menyelesaikan penugasan ini. Terima kasih, selamat bekerja dalam kelompokmu.